Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulandari, kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi dinamika rotasi yang mencakup 5 pembahasan. Yang pertama torsi, yang kedua momentum sudut, yang ketiga momen inersia, yang keempat energi kinetik dan energi potensial, dan yang kelima hukum Newton 2 pada gerak rotasi. Kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai torsi. Pengertian torsi adalah kekuatan atau gaya yang diberikan kepada objek sehingga objek dapat berputar di sekitaran sumbu. Sama halnya seperti gaya yang menyebabkan suatu objek berakselerasi dalam kinematika linear atau gerak lurus, maka torsi inilah yang menyebabkan suatu objek mengalami percepatan sudut. Torsi adalah vektor dan vektor memiliki arah. Arah vektor torsi tergantung pada arah gaya pada sumbu. Contoh torsi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai ketika seseorang membuka baut dengan menggunakan kunci pas yang diberikan gaya oleh tangan, maka baut tersebut akan terbuka. Baut berkedudukan sebagai pusat rotasi dan jarak dari baut ke tangan di mana gaya bekerja disebut lengan gaya. Berikut adalah contoh soal torsi, di mana ada sebuah pusat rotasi yang dari pusat rotasi ke gaya atau lengan gaya memiliki 2 meter dan gaya yang diberikan pada sebuah gerakan tersebut adalah 15 newton. Nah, pertanyaannya, berapakah torsi pada gambar di atas? Untuk menjawabnya, kita ketahui bahwa torsi memiliki rumus yaitu F atau gaya dikali L atau lengan gaya dikali sin alfa. Jawabannya yaitu F dikali L dikali sin alfa. Alfa yaitu 90 derajat, maka sin 90 derajat yaitu 1. F 15 L2 sin alfa yaitu 90 derajat dan sin 90 derajat yaitu 1, maka 15 dikali 2 30, 30 dikali 1 30, dan satuan dari torsi adalah Newton meter. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai momen inersia. Pengertian momen inersia adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Momen inersia sangat berperan penting dalam dinamika rotasi, seperti untuk menentukan massa dalam dinamika dasar dan untuk menentukan hubungan antara momentum sudut dan kecepatan sudut dan untuk besaran-besaran lainnya. Rumus momen inersia. Benda yang bermassa M memiliki titik putar yang berjarak R, maka rumus momen inersia dinyatakan sebagai I sama dengan M dikali R kuadrat, dengan I adalah momen inersia dan M adalah massa dengan satuan kilogram dan R sama dengan jarak dengan satuan meter. Contoh penerapan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai ketika roda sepeda berputar. Di sini ada contoh soal momen inersia, di mana ada sebuah benda bermassa 0,1 kg atau 100 gram disambungkan dengan seutas tali yang memiliki panjang 20 cm atau 0,2 meter. Tentukan besar momen inersianya. Maka untuk menjawabnya yaitu kita ketahui momen inersia memiliki rumus I sama dengan M dikali R kuadrat. Lalu tinggal kita masukkan M sama dengan 0,1 dikali R kuadrat, R-nya adalah 0,2. 0,2 dikuadratkan menjadi 0,04 dikali 0,1, yaitu maka hasilnya 0,004 dengan satuan kilogram meter kuadrat. Seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama kita bahas energi kinetik. Pengertian energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda, di mana benda tersebut dapat bergerak atau berpindah. Setiap benda yang dapat bergerak, berpindah, dan memiliki kecepatan, maka benda tersebut mengalami energi kinetik. Salah satu contoh nyata energi kinetik adalah angin yang bertiup dapat menggerakkan kincir angin. Energi kinetik dilambangkan dengan EK dan memiliki rumus setengah dikali mv kuadrat, di mana m adalah massa benda, v kuadrat adalah kecepatan benda dikuadratkan. Yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya ataupun bentuk ataupun susunannya.
Energi potensial disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar apabila massa semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Energi potensial dinotasikan sebagai EP sama dengan mgh. EP adalah energi potensial dengan satuan joule. M adalah massa benda, G gaya gravitasi, dan H adalah ketinggian benda tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai momentum sudut. Momentum adalah besaran yang mengukur sulitnya untuk menghentikan suatu benda, sedangkan momentum sudut adalah besaran yang mengukur sulitnya menghentikan benda yang berputar. Momentum dan momentum sudut memiliki beberapa kesamaan, diantaranya apabila translasi, maka yang digunakan adalah massa. Sedangkan dalam rotasi, kita menggunakan momen inersia. Dan apabila dalam translasi kita menggunakan kecepatan, maka dalam rotasi kita menggunakan kecepatan sudut. Translasi memiliki rumus P sama dengan M kali V. P adalah translasi, M adalah massa dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter. Apabila rotasi memiliki rumus L sama dengan I kali W. I adalah momen inersia, W adalah kecepatan sudut. Hukum kekekalan momentum menyebutkan apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum disebut kekal. Dan hukum kekekalan momentum sudut menyebutkan jika tidak ada torsi luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal. Berikut adalah contoh soal momentum sudut. Partikel mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sebesar 2 radius per sekon. Tentukan momentum sudut partikel. Untuk menyelesaikan, kita mengetahui momen inersia atau I adalah 2 kg meter kuadrat dan kecepatan sudut atau kita tulis W adalah 2 radius per sekon. Maka untuk menyelesaikannya kita ketahui bahwa rumus momentum sudut adalah I dikali W. Kita hanya tinggal memasukkan, yaitu L sama dengan I dikali W. I adalah inersia dan W adalah kecepatan sudut. Kita memiliki I inersia adalah 2 dan W adalah 2 juga. 2 dikali 2 adalah 4 dengan satuan kilogram meter per sekon. Seperti itu. Kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai hukum Newton 2 untuk rotasi. Hukum Newton 2 untuk rotasi memberikan pemahaman apabila semakin besar momen inersia suatu benda, maka diperlukan torsi yang semakin besar untuk menggerakkannya agar berotasi. Bila sebuah benda berotasi, tentunya dia memiliki kecepatan sudut dan mungkin juga percepatan sudut. Berikut adalah contoh soal hukum Newton 2 untuk rotasi. Tali dililitkan pada tepi silinder berongga, lalu ujung tali ditarik dengan gaya F sehingga silinder berotasi pada porosnya. Jika momen gaya adalah 2 Nm dan momen inersia atau I adalah 1 kg, maka tentukan percepatan sudut silinder. Maka untuk menyelesaikannya, diketahui momen gaya adalah 2 Nm dan momen inersia adalah 1 kg meter kuadrat, maka untuk menentukan percepatan sudut silinder kita menggunakan rumus sigma T sama dengan I dikali A dengan keterangan sigma T adalah resultan momen gaya, I adalah momen inersia, dan A adalah percepatan sudut. Karena A atau percepatan sudut belum diketahui, maka jalan keluarnya yaitu dengan cara membaginya. A sama dengan sigma T dibagi I adalah inersia, yaitu 2/1. 2 dibagi 1 adalah 2. Maka percepatan sudut silinder adalah 2 dengan satuan radius per sekon kuadrat. Sekian yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.